Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, pada tanggal 3 April hari Jumat, suasana genting, suasana hiruk pikuk di Yerusalem semakin membara dan orang semakin membenci Yesus. Karena Yesus dianggap menghujat Allah. Berani-beraninya dia mengatakan ia dan Allah adalah satu. Saudara, misteri Yesus semakin dibuka. Ketika konflik, ketika penderitaan, ketika salib muncul. Siapakah Yesus itu? Itulah yang kita lihat dalam bacaan hari ini. Yesus mau dilempari batu karena dia menghujat Allah. Karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah meskipun engkau hanya seorang manusia. Saudara, perjalanan hidup rohani kita harus mulai dengan sesuatu yang relasional. Bukan hanya ritual. Relasional. Kalau dua aspek ini penting kita sadari, maka kita semakin memahami dan misteri Yesus itu semakin dibuka ke dalam hidup kita sendiri. Sepanjang zaman Tuhan membuka, mewahyukan kepada nabi-nabi perjanjian lama, kepada Yesus juga, kepada kita orang-orang kudus kita. Maka ada pujangga gereja, orang santo santa yang mengenal pemahaman akan Yesus itu ditulisnya, diinspirasi dan dibagikan kepada orang lain. Dan dalam bacaan Injil hari ini Yesus mengatakan bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada dalam Bapa. Saya yakin bahwa orang Yahudi sangat syok dengan kata-kata ini. Dan membingungkan, mana mungkin Bapa dan aku adalah satu. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Demikianlah saudara. Jadi pengenalan dan pemahaman akan Yesus itu tidak sebatas dengan pengetahuan kita, rasionalitas kita. Tapi ada aspek misteri gitu loh. Yang hanya bisa didekati, yang hanya bisa dihampiri. Kita harus masuk lebih dalam. Yang sebatas dengan iman. Ya, iman itu melampaui pengetahuan. Dan pergaulan kita dengan Yesus, pergaulan kita dengan Allah, sabda Allah, firman, membawa kita kepada suatu relasi yang dalam dengan Yesus. Sehingga menimbulkan kerinduan untuk bertemu, untuk bersatu dengan Allah. Harus ada kerinduan. Kalau tidak ada kerinduan untuk bersatu dengan Allah, tentu dikatakan bahwa kita sudah bersatu dengan Allah dalam arti apa? Kita diciptakan oleh Allah. Penciptaan. Ya. Kalau tidak ada kebersatuan dengan Allah, kita mati. Sebagai orang Kristen, kebersatuan dengan Allah itu dalam baptisan. Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita hidup, dibimbing, dituntun oleh Allah. Dan kebersatuan yang lebih nyata adalah kebersatuan personal, relasional. Nah, jadi ritualisme bahwa kita adalah dalam sebagai orang pencipta, sebagai yang orang dibaptis, dan harus masuk kepada dalam lagi. Jadi harus ada personal, unsur relasional personal. Sehingga kita semakin mengenal siapa Yesus itu. Dan itu adalah misteri. Sejauh kita mampu, sejauh kita dapat, sejauh kita berusaha masuk ke dalam relasi itu. Dalam semua relasi selalu ada minus plus, jatuh bangun, ngerti tidak ngerti. Ya. Demikian kalau Anda perhatikan mungkin juga sebagaimana hubungan Anda suami dan istri. Semakin lama semakin mengerti, memahami, mendalami apa yang ada dalam batin pasangan Anda masing-masing. Ya. Untuk masuk dan mengizinkan
untuk dimasuki. Demikian juga dengan kita. Kita apakah mengizinkan Tuhan masuk di dalam diri kita? Membongkar, memperbaiki, membaharui diri kita, kelemahan-kelemahan. Dan memberikan kekuatan-kekuatan roh, keyakinan-keyakinan semakin dalam, semakin tumbuh berkembang. Dalam penderitaan itu, Tuhan semakin menyatakan diri kepada kita, memperkuat kita. Kita sujud kepada Tuhan, kita adorasi, kita diam, kita sunyi. Itu adalah kekuatan-kekuatan untuk terus berjalan. Demikianlah sebetulnya relasi kita harus semakin memerdekakan, menguatkan kita. Itulah yang saya sebut dengan personal, relasional kepada Tuhan. Semakin kita lihat siapakah Yesus. Bapa ada dalam aku dalam Bapa. Mengertikah kita? Saya pun tidak mengerti. Tetapi iman saya mengatakan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus menyatu. Dan kita diajak dalam misteri Tritunggal ini dalam hidup kita. Semoga Anda dan saya, kita semua semakin rindu untuk masuk dalam relasi Tritunggal ini. Dan dalam relasi itu bahagia, damai, tapi juga menderita. Semoga Anda dan saya dikuatkan. Dan Anda yang sakit, sekali lagi, sakit apapun, terutama coronavirus, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan disembuhkan dari kuasanya. Karena Kristus hadir dalam diri kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.